Assalamualaikum. Meskipun rumahku dan rumah Mbak Yayu dibatasi oleh jalanan motor yang berada di tengahnya, namun aku melihat secara samar dari balik jendela kamar yang belum redup penerangannya itu. Astagfirullah, pekiku. Langsung saja kututup tirai jendela kamarku, dan segera merebahkan diri ini di samping suami. Doa terus saja kurapalkan dari mulut ini, hingga "Enduk," tegur Mas Ahmad suamiku. "Hah!" Karena terkejut, aku pun sedikit menjerit. "Astagfirullah, kenapa Tonduk? Wajah pucat banget. Kamu juga ketakutan seperti itu?" tanya beliau. Aku yang berada di sampingnya lantas memeluknya, mencari kedamaian dalam pelukan sang suami yang menenangkan. "Nduk, kok meluknya kenceng banget? Mau minta jatah, anu ya, sama Mas?" ucapnya genit. Langsung saja aku lepaskan diri ini dari pelukannya. Lalu dengan mata yang sedikit melotot, nakal kamu Mas. Gak lihat apa, aku ketakutan seperti ini," rajuku. "Hihihihi, salah kamu sendiri, Nduk. Malam-malam jam segini bangunin Mas, terus main peluk. Mas kira adik pengen anu," gurau Mas Ahmad. Aku pun lantas mencubit lengan Mas Ahmad. Kemudian, tertawa dan melupakan sejenak apa yang baru saja terjadi. Karena waktu masih menunjukkan pekatnya malam, aku dan Mas Ahmad melanjutkan tidur yang tertunda oleh kejadian mengerikan. Pagi tiba. Setelah melaksanakan 2 rakaat pagiku, aku pun memulai aktivitasku sebagai seorang istri juga ibu. Pertama-tama, kucuci semua baju-baju kotor kami. Setelah itu, asah-asah perabotan makanan dan sejenisnya. Lalu masak. Dan yang terakhir, nyapu di dalam dan di luar rumah. Awalnya, aku tidak merasakan apapun saat menyapu bagian depan. Namun saat menyapu bagian samping rumahku, tepatnya di sekitar sebelah kamar Mbak Yayu, tengkukku mulai meremang. Lafaz istighfar tiada henti kurapalkan, hingga dari dalam rumah Mbak Yayu, ku dengar sesuatu barang yang terjatuh. "Ya Allah, ada apa itu?" Pertanyaan tak terasa keluar dari mulutku, karena aku tidak mau rasa penasaranku terpendam. Aku pun lantas masuk ke dalam rumah Mbak Yayu yang sudah terbuka pintunya. Ku dengar suara orang meminta bantuan saat sudah masuk ke ruang tamu. "Astagfirullah, Mbak Yayu, kenapa Bu?" tanyaku kepada ibunya Mbak Yayu. "Ya, Mbak Yayu hanya tinggal bersama ibunya setelah bercerai oleh suaminya, karena tak kunjung memiliki momongan setelah 7 tahun lamanya menikah." "Sari, tolong ibu nak," pinta Ibu Nilam, ibunya Mbak Yayu. Aku pun lantas mendekati ibu dan anak yang sedang mengalami musibah ini. Setelah mengoleskan minyak kayu putih di area hidung Mbak Yayu yang pingsan itu, dengan masih lemas, Mbak Yayu bangun dari pingsannya. "Mbak, yuk kita ke kamar, Mbak," suruhku dengan lembut. Aku dan Bu Nilam kemudian memapah Mbak Yayu yang lemas itu ke dalam kamarnya. Setelah memastikan keadaannya baik, aku pun meminta Bu Nilam untuk keluar dari kamar ini. "Maaf Bu, sebenarnya apa yang baru saja terjadi?" tanyaku. Ibu Nilam tampak menghirup udara dengan berat, lalu melepaskannya dari mulut secara perlahan. "Ibu juga nggak tahu, Sar. Semenjak tadi malam, sikap Yayu begitu berbeda. Dingin sekali," ujar Bu Nilam. Aku tampak manggut-manggut mendengar cerita Bu Nilam, lalu bergidik ngeri saat Bu Nilam menceritakan tentang suara orang menembangkan lagu Jawa malam tadi. Karena tak ingin membuat kacau suasana pagi yang menyejukkan ini, keputusan untuk tidak menceritakan tentang hal aneh yang sama-sama aku rasakan. Aku pun lantas pamit dan melihat keadaan Mbak Yayu. Setelah sampai di rumah, segera kuhiyakan bokong ini di kursi ruang tamu.
Kuedarkan penglihatanku, mencari malaikat kecil yang biasanya sudah mengoceh minta disuapi. Nilna, panggilku pada putri kecilku. Karena tidak mendapat sahutan, kulangkahkan kaki ini menuju kamarnya yang memang sudah terpisah tidurnya dari kamar orang tuanya. Betapa terkejutnya saat kulihat putri tercintaku sedang dikompres Mas Ahmad, bapaknya. Ya Allah, kenapa ini Mas? Tanyaku khawatir pada Mas Ahmad. Tadi Nilna teriak ketakutan, makanya Mas datang ke kamarnya dan melihat Nilna sudah jatuh dari kasurnya dan menangis sesegukan. Kupeluk badan mungil putriku yang berusia 2,5 tahun ini. Kuciumi keningnya yang demam itu, lalu menemaninya tidur. Setelah Nilna terlelap, kulangkahkan kakiku keluar dari kamar ini, lalu menutup pintu tanpa bersuara apapun. Mas, kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Ucapku setelah duduk bersebelahan dengan suamiku. Maksudnya? Kuceritakan semua peristiwa yang kualami dari malam tadi sampai mengantarkan paket masakan. Hingga tadi pagi yang mendadak Mbak Yayu pingsan. Mas Ahmad mendengarkan seksama apa yang aku ceritakan. Lantas beliau pun mencerna apa yang baru saja kukatakan padanya. Perbanyak istighfar, Nduk. Nanti Mas mau main ke rumah Mas Wawan. Nanti Mas coba kasih solusinya, ucap Mas Ahmad. Saat sedang bergurau dengan suami, ku dengar suara yang mengagetkan kami. Hingga kami pun... Prang! Ku dengar suara perabotan rumah jatuh dari arah dapur. Aku dan Mas Ahmad segera pergi ke dapur untuk mencari tahu gerangan. Benda apa yang terjatuh hingga menimbulkan suara yang keras. Kami mencari tahu benda apa yang terjatuh tadi. Namun, saat bersamaan setelah memasuki dapur, ku dengar suara tangis putriku. Aku dan Mas Ahmad langsung saja pergi ke kamarnya. Nilna sayang, sudah bangun nak? Sapaku pada putri kecilku. Dengan manjanya, Nilna memelukku sambil masih menangis. Kusentuh keningnya, masih panas seperti tadi. Aku dan Mas Ahmad lalu mengajak Nilna untuk periksa ke bidan setempat. Astagfirullah, kagetku melihat Mbak Yayu dari balik jendela pintu. Kenapa, Nduk? Tanya Mas Ahmad. Mas, coba lihat itu. Tunjukku ke arah jendela kamar Mbak Yayu. Astagfirullah, Mas Ahmad kaget juga. Kami sama-sama menunjukkan respon terkejut saat melihat Mbak Yayu dengan rambut yang acak-acakannya menatap penuh arti dari balik jendela kamarnya. Tatapan itu sungguh menakutkan, bahkan bisa membuat anak-anak menangis bila melihatnya. Mas Ahmad langsung saja menutup jendela kamar kami dan menguncinya. Tak lupa menutup gorden jendela itu pula. Nilna sudah kugendong. Mas Ahmad juga sudah rapi dan hendak mengeluarkan sepeda motornya dari rumah. Begitu terkejutnya kami saat sudah mengunci pintu dan hendak pergi menuju bidan desa, melihat Mbak Yayu sudah duduk di depan rumah sambil mengawasi kami. Segera aku tutup muka Nilna menggunakan selendang jarik. Takut kalau Nilna nanti menangis. Melihat Mbak Yayu menatap kami dengan senyuman seringainya yang mengerikan. Mas Ahmad lalu menyalakan sepeda motor kami dan pergi setelah membaca bismillah. 10 menit mengendarai sepeda motor, akhirnya kami sampai di bidan desa yang kami tuju. Tanpa sengaja, kulihat Mas Wawan juga sedang mengantri di depan PKD. Tepat orang mengantri menuju giliran dipanggil. Mas, itu Mas Wawan bukan? Tanyaku kepada suami. Iya Nduk. Ayo kita hampiri dia, sahut Mas Ahmad. Mas, tegur suamiku. Ada Mas Ahmad dan Mbak Sari, jawab Mas Wawan. Siapa yang mau periksa, Mas? Tanya Mas Wawan. Ini, Nilna demam gak turun-turun, sahut Mas Ahmad. Loh, kok sama? Tuh, si Yura juga demam.
tunjuknya pada anak dan istrinya yang baru keluar dari toilet. Setelah melihat antrian orang yang periksa banyak dan masih lama, aku dan Mas Ahmad lantas mengajak Mas Wawan untuk duduk menjauh dari antrian ini. Mas Ahmad lalu menceritakan semua keluh kesah yang aku rasakan pada Mas Wawan. Terlihat raut terkejut dari wajahnya. Betapa tidak, semalam Mas Wawan juga merasakan keanehan setelah pulang ke rumahnya. Seperti didatangi oleh mereka. Mas Wawan merasakan teror hingga pagi tadi, dan terpuncak pada Yura yang demam tidak turun-turun. Akhirnya kami mendapat panggilan untuk antrian kami. Setelah mengatakan apa yang menjadi unek-unek. Setelah selesai dengan acara periksa ini, aku dan Mas Ahmad pulang. Meski rasa penasaran kami tentang Mbak Yayu belum terjawab. Sampainya di rumah, kami melihat Mbak Yayu tengah dipegangi tetangga kami yang lain. Mbak Yayu meracau tidak jelas dengan teriakan juga tawa yang menakutkan. Setelah melihat kami, Mbak Yayu hendak mendatangi kami dan langsung dihentikan oleh beberapa orang. Aku begitu terkejut melihat Mbak Yayu seperti itu. Meronta-ronta sedang tangan dan badannya dipegangi beberapa orang. "Masuk, Duk!" perintah Mas Ahmad. Aku pun mengikuti perintah yang Mas Ahmad ucapkan. Setelah dirasa Nilna tidur dalam kamarnya, cepat aku keluar dari kamar anakku dan melihat gerangan apa yang terjadi. Ternyata tanpa diduga di depan rumah Mbak Yayu ramai banyak orang. Kulihat ada Mas Ahmad dan Mas Wawan yang pula ikut membantu menyadarkan Mbak Yayu. Ya, kurasa Mbak Yayu sepertinya kerasukan. Dilihat dari tatapan matanya, juga tingkah laku yang begitu menakutkan itu. Kulihat layar handphoneku menyala. Terlihat nama Mbak Santi yang muncul. "Assalamualaikum," salamku setelah mengangkat panggilan itu. "Waalaikumsalam, Mbak. Maaf aku ganggu. Mbak Sari, gimana keadaannya? Apa baik-baik saja?" tanya Mbak Santi. "Loh, Mbak Santi coba tenangin dulu. Mbak Santi ada apa? Kok kayak ketakutan seperti itu?" "Mbak, Zidan demam mendadak semalam. Mengingau gak jelas. Mbak, semalam juga aku mimpi menakutkan." Aku terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Santi. Apa yang terjadi padanya, aku juga mengalaminya. Bahkan melihat langsung makhluk mengerikan itu. Aku berpikir apakah mungkin ada sangkut pautnya kejadian ini. Mengingat aku, Mas Wawan, Mbak Yayu, dan Mbak Santi mengalami kejadian di luar nalar seperti ini. Mbak Sari baik-baik saja kan, Mbak?" tanya dari seberang. Kenapa Mbak?" tanyaku balik. "Mbak Sari baik-baik saja kan?" tanya Mbak Santi mengulang. Lantas aku pun menceritakan keadaan di depan rumah, tepatnya keadaan Mbak Yayu saat ini. "Astagfirullah, terus gimana Mbak keadaannya?" tanya Mbak Santi. "Keadaannya begini." Prang! Terdengar suara benda jatuh memotong perkataanku. "Ibu!" teriak Nilna kemudian.